Selamat Sabat, saudaraku sekalian dalam Tuhan. Puji Tuhan atas hari Sabat. Suatu sukacita kita dapat berkumpul dan berbakti bersama meski melalui media online ini. Pekabaran hari Sabat ini berjudul Kenosis. Kata ini berasal dari kata Yunani yang berarti mengosongkan. Kata ini sudah menjadi topik teologia dan bahkan menjadi perdebatan di antara para ahli teologia dari berbagai denominasi. Kata kenoo atau kenosis digunakan dalam 5 ayat di dalam Alkitab. Namun yang menjadi pusat perhatian kaum pelajar Alkitab adalah yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 7. Mari kita baca dan kita mulai dari ayat 5. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kata mengosongkan dalam ayat 7 diterjemahkan dari kata Yunani kenoo. Mengapa hal ini menjadi topik pembicaraan khusus dalam dunia teologia? Namun sebelum kita ikuti jawabannya, terlebih dahulu kita pelajari tentang kesetaraan dengan Allah yang terdapat dalam ayat 6. Sebab ayat ini telah menjadi ayat favorit kaum Trinitas untuk membuktikan bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus sama-sama muncul di masa kekekalan, dan oleh karena itu setara. Apakah demikian yang Alkitab ajarkan? Mari kita perhatikan secara ringkas penjelasan Alkitab. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 18 yang berbunyi, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah, dan itu sebabnya Yesus berada di pangkuan Bapanya. Sebab Yesus adalah anaknya Allah Bapa. Jika Yesus muncul bersamaan dengan Bapa, sebagaimana ajaran doktrin Trinitas Gereja Advent yang sekarang ini, maka lucu rasanya jika Bapa dan Yesus muncul bersamaan lalu baku pangku. Namun orang Yahudi memahami akan hal ini. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 5 ayat 18 yang berkata, "Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Orang Yahudi mengerti dengan baik bahwa jika mengaku anak Allah, maka pengakuan itu menyatakan bahwa Yesus sama dengan Bapanya, yaitu sama alamiahnya, alamiah ilahi. Namun, meski alamiah Bapa dan Anak sama, tetapi secara posisi berbeda. Itu sebabnya Yesus menjelaskan yang berikut ini dalam ayat 19 dan 20, yang menyatakan, "Maka Yesus menjawab mereka katanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Yesus juga menekankan bahwa meski dia sama-sama ilahi dengan Bapanya, tetapi dia tidak setara dalam jabatan dengan Bapanya. Sebab dia adalah anak, dan sebagai anak dia diajar oleh Bapanya untuk mengerjakan apa yang Bapanya kerjakan. Apa yang Yesus lakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya. Jelas sekali bahwa Yesus bukanlah muncul bersama-sama dengan Bapanya, seperti yang doktrin Trinitas Gereja Advent yang sekarang ini ajarkan. Paulus menuliskan dalam Ibrani 1 ayat 6 yang berbunyi,
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dikatakan Allah membawa anaknya yang sulung ke dunia. Artinya, sebelum datang ke dunia ini, Yesus adalah anak Allah yang sulung. Allah Bapa sudah memiliki anak jauh sebelum Yesus lahir di dunia ini. Itu sebabnya Injil Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Allah Bapa harus memiliki seorang anak terlebih dahulu untuk dapat membawanya ke dunia ini atau mengaruniakannya kepada kita. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 42 paragraf 1 berbunyi, penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah anak sulung Allah dan Roh Nubuat menyatakan yang sama. Bahkan dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus adalah anak sulung sorga dan bukan anak sulung dunia. Jika disebut anak sulung sorga, maka artinya yang pertama lahir di sorga. Itu sebabnya Nya White menggunakan kata firstborn of heaven. Dan karena Yesus adalah anak yang diperanakkan Bapa, maka seorang anak pasti mirip dengan bapanya. Paulus berkata dalam Ibrani 1 ayat 3 yang berbunyi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, sebab memang Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan dan bukan muncul bersama-sama. Karena jika disebut gambar wujud, maka tidak mungkin muncul bersama-sama. Sebab jika disebut gambar wujud Allah, maka pusat referensinya adalah Allah, yaitu Bapanya. Tidak heran Allah Bapa adalah yang utama. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Desember 16 tahun 1897 paragraf 5 yang berbunyi, mereka adalah dua, namun sangat mirip, dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Dalam hal ini, Roh Nubuat berbicara tentang Allah Bapa dan anaknya. Mereka bukan satu makhluk, tetapi ada dua makhluk dan sangat mirip. Dalam bahasa Inggris, Nya White katakan, little short of being identical. Sebab memang Yesus adalah gambar wujud Bapanya. Dan karenanya, Bapa dan anak adalah satu, yaitu dalam roh, hati, dan karakter. Kembali, Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Jadi jelas, kesetaraan Yesus dengan Bapanya bukanlah karena muncul bersama-sama, namun karena Yesus adalah anak yang diperanakkan Bapa, yaitu setara alamiahnya. Karenanya Bapa dan anak satu dalam roh, hati, dan karakter. Mengapa penting sekali kita pahami akan hal ini? Sebab bagi kaum Trinitas, Filipi 2 ayat 6 adalah bukti Trinitas, di mana ada tiga Allah yang berbeda namun satu. Tetapi pada saat yang sama menjadi bertentangan dengan Filipi 2 ayat 7 yang menyatakan Yesus mengosongkan dirinya. Mengapa bertentangan? Sebab bagi kaum Trinitas, kata mengosongkan dalam ayat 7 bermakna melepaskan semua atribut Allah seperti Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan yang lainnya. Lalu menjadi manusia sepenuhnya atau menjadi sama dengan manusia. Nah, jika Yesus turun menjadi manusia sepenuhnya dan bukan Allah lagi, maka doktrin Trinitas bubar. Inilah kebingungan yang dialami oleh kaum Trinitas. Ayat 6 mereka jadikan dasar Trinitas, tetapi ayat 7 membatalkan doktrin Trinitas. Babel bingung. Lalu apa yang mereka bikin? Berikut salah satu contohnya. Pendeta Wempi J. Lintuuran dalam bukunya Trinitas halaman 95 paragraf 5 berkata, selama menjadi manusia, Yesus Kristus tidak berhenti menjadi Allah.
Meskipun demikian, Yesus Kristus rela mengesampingkan kemuliaannya sebagai Allah dan juga mengesampingkan otoritas atas kemerdekaannya. Bagi kaum Trinitas, makhluk Allah anak dan makhluk anak manusia menyatu dalam satu tubuh manusia. Itu sebabnya gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Totalnya 200%. Dengan sendirinya, gereja Advent yang sekarang mengajarkan spiritisme melalui doktrin trinitasnya. Karena jika ada makhluk Allah, yang dalam hal ini roh, yang menyatu dengan makhluk manusia, maka hal itu sama dengan spiritisme. Dan jika dua makhluk bergabung dalam satu tubuh, maka tidak diperlukan kelahiran di Bethlehem. Tidak perlu masuk dalam rahim Maria dan bertumbuh dari janin hingga menjadi bayi dan lahir di palungan. Perhatikan pendeta Linturan berkata bahwa selama menjadi manusia, Yesus tidak berhenti menjadi Allah. Nah, jangan lupa, sewaktu Yesus berada di dunia ini, Yesus menjalani pertumbuhan dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, selanjutnya remaja, lalu menjadi pemuda, dan akhirnya dewasa. Maka dengan sendirinya, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa waktu Yesus bayi, dia adalah Allah juga, hanya masih bayi. Kemudian waktu masa kanak-kanak, Yesus juga adalah Allah, hanya masih anak-anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, baik makhluk Allah dan makhluk manusia sama-sama mengalami pertumbuhan. Bisa lihat bahayanya ajaran Trinitas ini dan kebingungan yang diakibatkan oleh doktrin Babel ini. Kembali ke kenosis. Kaum Trinitas bingung sebab jika Yesus mengosongkan dirinya dan mengesampingkan semua atribut Allah, maka dia bukan Allah lagi. Dan jika Yesus bukan Allah lagi, maka Trinitas bubar. Kemudian kaum Trinitas tambah bingung lagi saat membaca ayat berikut ini. Ibrani 13 ayat 8 yang berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, jika Yesus pernah mengosongkan dirinya dan melepaskan semua atribut Allah, maka artinya Yesus pernah berubah dan berbeda. Yesus tidak sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka dengan sendirinya Allah Trinitas bubar lagi. Dan tidak hanya ayat ini yang bikin kaum Trinitas bingung. Ayat berikut ini juga membingungkan bagi mereka. Kolose 2 ayat 9 yang berbunyi, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kenapa mereka bingung? Karena kalau di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, maka Yesus tidaklah kosong. Lalu mengapa Paulus mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya? Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kaum Trinitas dari berbagai denominasi bergumul dan bingung dengan kata kenosis dalam Filipi 2 ayat 7 tadi. Gara-gara kenosis ini, Trinitas bisa bubar. Rumus 3 tapi 1 jadi rusak. Sebab Yesus berubah dan bukan Allah lagi. Oleh karena itu, kaum Trinitas mengajarkan bahwa meski telah menjadi 100% manusia, Yesus tetap 100% Allah. Totalnya 200%. Namun tidak menggunakan atributnya sebagai Allah, sehingga terlihat nyata bahwa Yesus 100% manusia. Itu sebabnya dia lapar dan haus. Jadi, mengosongkan diri yang kaum Trinitas ajarkan adalah dengan cara menyerahkan atau mengesampingkan segala kuasanya sehingga sepertinya Yesus bukan Allah lagi, tetapi sebenarnya masih Allah. Dan meski Yesus mampu melakukan tindakan ilahi, tetapi karena dia sudah mengesampingkan kuasanya, maka Yesus bergantung kepada kuasa Bapanya. Dengan kata lain, Yesus pura-pura tidak bisa supaya terlihat sebagaimana manusia yang sesungguhnya dan benar-benar bergantung penuh kepada Bapanya. Atau istilah lainnya, undercover. Inilah yang namanya sandiwara, permainan peran. Dan inilah yang Trinitas ajarkan. Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung akan hal ini? Tentu tidak ada. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari makna kenoo atau kenosis ini dari Alkitab dan dari Roh Nubuat
agar kebenaran yang sejati menjadi bagian kita dan melihat mengapa hal ini penting sekali kita pahami bagi keselamatan kita. Mari kita baca kembali Filipi 2 ayat 7 dan kita lihat beberapa terjemahan lainnya untuk membantu. Filipi 2 ayat 7 dalam bahasa Indonesia terjemahan baru menerjemahkan kata kenoo menjadi mengosongkan diri. Sementara Alkitab versi King James menerjemahkannya menjadi no reputation, atau yang artinya tidak memiliki reputasi, atau boleh dibilang tidak terkenal. Itu sebabnya Paulus tulis mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebab memang seorang hamba tidak mempunyai reputasi. Dan dalam Alkitab versi Contemporary English Version dikatakan gave up everything, atau yang artinya menyerahkan segalanya. Dari beberapa terjemahan ini jelas bahwa Yesus datang ke dunia ini benar-benar menjadi 100% manusia. Dan jika memang Yesus 100% manusia, lalu apa maksudnya bahwa seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus? Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 38 yang berbunyi, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Inilah makna kealahan atau keilahian berdiam di dalam Yesus, yaitu Bapa di dalam anaknya. Sebab memang Yesus adalah Ka'abah Allah. Yohanes 2 ayat 21 berkata, "Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri." Ka'bah Allah adalah tempat berdiamnya Allah Bapa, dan itu sebabnya Allah Bapa diam di dalam Yesus anaknya. Kepenuhan kealahan berdiam di dalam manusia Kristus Yesus. Roh Nubuat menuliskan dalam Signs of the Times November 24 tahun 1898 paragraf pertama yang berkata, "Di dalam Kristus dikumpulkan seluruh kemuliaan Bapa. Di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah." Jelas sekali bahwa seluruh kepenuhan kealahan tersebut adalah berdiamnya Bapa di dalam anaknya. Seluruh kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Apakah kemuliaan Bapa tersebut? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 104 paragraf 2 yang menyatakan, "Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya, yaitu kemuliaan Bapa. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk Dia yang lemah lembut dan rendah hati itu." Jelas sekali penjelasan Roh Nubuat ini, bahwa cahaya kemuliaan Allah Bapa yang turun ke atas Yesus anaknya adalah rohnya Bapa itu sendiri, sebagaimana Matius 3 ayat 16 nyatakan. Dan rohnya Bapa tersebut Bapa berikan kepada anaknya adalah wujud jaminan dan penghiburan bagi Yesus yang akan menjalani jalan darah. Nah, cahaya kemuliaan Allah Bapa atau roh Bapa itu turun dalam rupa seekor burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati adalah lambang atau emblem. Lambang apa? Lambang karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Burung merpati itu bukanlah oknum yang lain, tetapi lambang. Kembali, kemuliaan Bapa itu adalah rohnya Bapa itu sendiri. Karenanya, saat kita kembali ke kutipan sebelumnya, yang terdapat dalam Signs of the Times November 24 tahun 1898 paragraf 1. Kalimat "di dalam Kristus dikumpulkan seluruh kemuliaan Bapa", maka itu sama dengan seluruh roh Bapa dikumpulkan di dalam Yesus. Dan itulah makna sejati dari seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus. Karenanya, berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa memang Yesus benar-benar 100% manusia. Tetapi di dalam manusia Kristus Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, yaitu berdiamnya roh Bapa di dalam anaknya.
Berikut Roh Nubuat merangkumkannya dalam Christian Education halaman 77 paragraf pertama, yang berkata, "Itu adalah misteri Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, dan keilahian dalam kemanusiaan." Inilah yang namanya partaker of divine nature atau mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Allah di dalam anaknya oleh kehadiran rohnya Bapa. Karenanya Bapa dan Anak tetap dalam satu roh, yaitu roh ilahi. Ingat tadi Roh Nubuat menyatakan bahwa Bapa dan Anak satu dalam roh, hati, dan karakter. Oleh karenanya, meski Yesus telah turun ke dunia menjadi manusia sepenuhnya, tetapi Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya, yaitu Dia adalah Anak Allah yang adalah satu dengan Bapanya, yaitu satu dalam roh, hati, dan karakter. Jadi meski Yesus adalah manusia seutuhnya, namun Dia juga ilahi. Kenapa? Karena Yesus adalah anaknya Allah dan roh Bapanya berdiam di dalam Yesus. Dan meski Yesus telah menjadi manusia, Allah yang benar tidak bubar, sebab satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Hal ini penting kita pahami untuk membantu kita mengerti kata Allah dan kata ilahi. Yesus adalah Allah? Ya, karena Dia adalah anak Allah. Alamiahnya sama-sama ilahi. Tetapi apakah Yesus satu-satunya Allah yang benar? Oh bukan. Gelar itu milik Bapanya. Jadi, Alkitab mengajarkan ada dua makhluk ilahi, yaitu Bapa dan Anaknya. Tetapi hanya satu yang disebut satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Bapanya Yesus. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena roh Bapa boleh menjadi bagian kita melalui Anaknya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf pertama, berbunyi, "Bapa memberikan rohnya kepada Anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya." Dan dengan menerima roh Bapa melalui Anaknya, yaitu dengan menerima roh Anak Allah dalam hati kita, maka kita juga disebut partaker of divine nature, atau mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald September 20 tahun 1881 paragraf 4, yang berbunyi, "Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni." Artikel ini membahas tentang pokok anggur yang benar. Nah, saat kita terhubung dengan Yesus, dicangkokkan kepada Yesus, kita menerima rohnya Yesus. Dan dengan menerima roh Kristus, kita turut mengambil bagian dalam kodrat atau alamiah ilahi. Sebab di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, yaitu roh Bapanya. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia." Kolose 2 ayat 10. Yesus menerima kepenuhan kealahan dari Bapanya, dan kita juga dapat menerima kepenuhan yang sama di dalam Yesus. Simpan semua kebenaran ini dalam pikiran kita masing-masing, sebagaimana kita kembali ke kenosis atau mengosongkan diri yang dalam Filipi 2 ayat 7. Kita sudah melihat makna kesetaraan dalam ayat 6. Kita sudah pelajari mengapa Yesus kosong namun masih tetap penuh, yaitu di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Oleh karena itu, apa makna sebenarnya dari kata mengosongkan diri dalam ayat ini? Alkitab memberikan beberapa penjelasan. Mari kita baca. Yesaya 49 ayat 7 menyatakan, "Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau." Ini adalah nubuatan tentang hamba Allah, yaitu Yesus Kristus, Anaknya. Yesus datang ke dunia ini tidak mempunyai reputasi. Dia dihina orang dan bangsa-bangsa jijik kepadanya. Kemudian Yesaya 50 ayat 6 berkata,
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesus dianiaya dan akhirnya dia dibunuh. Sampai-sampai Yesus tidak seperti manusia lagi. Yesaya 52 ayat 14 menyatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Begitu berat aniaya yang Yesus derita, sampai rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Yesaya juga menuliskan yang berikut ini dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itulah sebabnya Alkitab versi King James berkata, Yesus telah membuat dirinya tidak mempunyai reputasi lagi. Orang mau lihat saja tidak mau. Yesus dihindari dan dihina, dan Yesus tinggalkan semuanya, yaitu istana sorga, untuk terima dan alami semua penghinaan ini. Daniel juga turut menubuatkan tentang Yesus dalam Daniel 9 ayat 6 yang berbunyi, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Inilah Yesus anak Allah. Dia rela tinggalkan sorga, dia rela tinggalkan segalanya hanya untuk menerima kehinaan dan hukuman yang seharusnya bukan untuk dia, bahkan sampai dihukum mati bukan karena kesalahannya. Paulus menyatakan yang serupa dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Semoga saudara sekalian semakin melihat makna kata mengosongkan diri dalam Filipi 2 ayat 7 tersebut. Mengosongkan diri yang dimaksudkan oleh Paulus adalah penyangkalan diri. Mengosongkan diri adalah meninggalkan semuanya dan menjadi manusia. Dan sebenarnya jika kita baca Filipi 2 ayat 7 dan 8 dalam versi King James, akan menolong kita untuk mengerti makna mengosongkan diri tersebut. Perhatikan dalam versi bahasa Indonesia, ayat ke-7 diakhiri dengan titik. Lihat yang ditandai warna hijau. Sementara dalam versi King James, ayat 7 diakhiri dengan titik 2. Lihat yang ditandai warna merah. Titik 2 artinya makna dari kalimat sesudahnya masih selaras dengan kalimat sebelumnya dan atau menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Karenanya, kata mengosongkan diri yang dimaksudkan dalam ayat 7 dijelaskan dalam ayat 8, yaitu merendahkan dirinya dan menjadi manusia. Namun kebenaran Alkitab ini sulit diterima oleh kaum Trinitas, karena dengan demikian Allah mereka bubar. Sebab Trinitas menyembah 3 Allah yang berbeda tapi satu, sehingga jika salah satu berubah menjadi manusia, maka hilanglah salah satu oknum dari struktur kealahan Trinitas. Oleh karena itu, kaum Trinitas menggunakan pendapat manusia, yaitu Yesus 100% Allah dan 100% manusia, totalnya 200%, supaya doktrin Babel yang mereka yakini tetap terjaga. Sebab Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 makhluk ilahi dan ketiga-tiganya sama-sama Allah, setara. Dan hal ini tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah adalah ada 2 makhluk ilahi, yaitu Bapa dan anaknya, anak yang diperanakkan Bapa. Dan yang disebut satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Itu sebabnya saat Yesus Kristus menjadi manusia,
Allah tetap ada, yaitu Bapanya. Tentang Bapa dan anaknya, Alkitab dengan jelas berkata dalam Matius 12 ayat 18 yang berbunyi, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Ini adalah kegenapan nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 42 ayat 1. Dan hamba Allah yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan kepada Yesus, Allah Bapa telah menaruh rohnya, keilahian di dalam kemanusiaan, Allah Bapa di dalam anaknya. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Sebab inilah patron bagi kita. Karenanya, kita dapat memiliki karunia yang sama, yaitu menerima roh Bapa melalui anaknya. Sekarang mari kita lihat penjelasan Roh Nubuat tentang mengosongkan diri dalam Filipi 2 ayat 7. Membina Keluarga Sehat halaman 465 paragraf 4 berkata, Paulus sangat menginginkan agar penghinaan terhadap Kristus dapat dilihat dan disadari. Dia merasa yakin bahwa jikalau manusia dapat memperhatikan pengorbanan Raja Sorga yang menakjubkan itu, sifat mementingkan diri akan terbasmi dari dalam hati mereka. Filipi 2 ayat 7 adalah tulisan Paulus, dan sesuai penjelasan Roh Nubuat, tujuan Paulus menuliskan Filipi 2 ayat 7 adalah agar manusia melihat dan sadar tentang pengorbanan Yesus Raja Sorga dengan meninggalkan segalanya dan turun menjadi manusia serta terima penghinaan dan aniaya supaya sifat mementingkan diri dalam diri kita dibasmi. Mengapa sifat mementingkan diri dalam diri kita harus dibasmi? Karena suratnya nomor 134 tahun 1902 paragraf 5, Ellen White menuliskan, semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah manifestasi dari mementingkan diri. Dia berusaha untuk meraih kekuasaan untuk meninggikan diri. Inilah makna yang sesungguhnya dari Filipi 2 ayat 7. Yesus mengosongkan dirinya, yaitu rela merendahkan dirinya, meninggalkan segalanya, turun menjadi manusia, bahkan menderita hina dan aniaya, agar kita manusia berdosa yang seharusnya mati ini sadar dan bertobat bahwa sifat mementingkan diri kita harus dibasmi, sebab itulah dosa. Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya tentang mengosongkan diri dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 107 paragraf pertama. Berkata, ia menjadi miskin dan mengosongkan dirinya. Dia lapar dan sering haus dan berkali-kali lelah dalam pekerjaannya, tetapi dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika nuansa malam yang dingin dan lembab melingkupinya, bumi seringkali menjadi tempat tidurnya. Namun dia memberkati mereka yang membenci dia. Kehidupan luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Dapatkah kita yang mengaku para pengikut Kristus dengan gembira menanggung kekurangan dan penderitaan seperti yang dialami Tuhan kita tanpa menggerutu? Bisakah kita minum dari cawan dan dibaptis dengan baptisan? Jika demikian, kita dapat berbagi dengan Dia kemuliaannya di kerajaan sorgawinya. Jika tidak, kita tidak akan memiliki bagian dengan Dia. Sudah mulai terlihat hubungan makna kenosis dengan keselamatan. Yesus rela meninggalkan semuanya, merendahkan dirinya menjadi manusia, agar teladan hidupnya yang penuh penderitaan dan pengorbanan boleh menjadi bagian kita, dan itulah yang melayakkan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Artinya, kita pun harus mengosongkan diri kita, sebab untuk merendahkan diri dan hidup menderita serta aniaya, Yesus mengosongkan dirinya, maka demikianlah juga kita. Roh Nubuat menambahkan dalam Bible Echo Januari 1 tahun 1893 paragraf 4 yang menjelaskan, untuk menjadi pemenang kita harus mengindahkan perintah Rasul. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebagai murid-muridnya, dia adalah pola yang harus kita ikuti. Kita tidak dapat menghargai mementingkan diri di dalam hati kita dan mengikuti teladan Yesus yang mati untuk membuat penebusan bagi kita.
Kita tidak bisa memuji jasa kita sendiri dan mengikuti teladannya, karena dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kita tidak dapat memendam kesombongan dan mengikuti Kristus karena dia merendahkan dirinya sampai tidak ada tempat yang lebih rendah di mana dia dapat turun. Singkatnya, saudaraku dalam Tuhan, kita tidak dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati bila kita masih pelihara kepentingan diri kita sendiri, yang adalah dosa. Karenanya, jika kita mau menang, kita harus menghidupkan teladan Yesus, yaitu kenosis, mengosongkan diri kita. Apakah kita bisa mengosongkan diri kita sendiri? Oh, tidak bisa. Roh Nubuat berkata dalam With God at Dawn, halaman 128, paragraf 1, yang berbunyi, tetapi tidak ada manusia yang dapat mengosongkan dirinya dari dirinya sendiri. Kita hanya dapat menyetujui Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita tidak dapat mengosongkan diri kita sendiri. Kita perlu Yesus untuk kosongkan diri kita. Nah, setelah diri kita Yesus kosongkan, apakah tetap kosong? Tentu tidak. Roh Nubuat menjelaskan dalam That I May Know Him, halaman 165, paragraf 3, yang berbunyi, saat Anda mengosongkan hati dari diri Anda sendiri, Anda harus menerima kebenaran Kristus. Pegang dengan iman. Jika Anda membuka pintu hati, Yesus akan mengisi kekosongan dengan karunia Roh-Nya. Dan kemudian Anda dapat menjadi pengkhotbah yang hidup di rumah Anda, di gereja, dan di dunia. Perlu kita pahami bahwa mengosongkan diri dengan mengosongkan hati adalah sama. Sebab hati kitalah yang mengendalikan kehidupan kita. Itu sebabnya ke dalam hati kitalah Yesus mau masuk dan bertahta. Jadi saat kita mengosongkan hati kita, yaitu yang dikerjakan oleh Yesus, maka kita harus terima kebenaran Yesus. Bagaimana caranya? Buka pintu hati kita. Membuka pintu hati haruslah pilihan kita. Dan saat kita buka, Yesus akan isi hati kita dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, perlu kita ingat, meski Yesus yang mengosongkan hati kita, tetapi kehadirannya harus kita minta setiap saat. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 609, paragraf pertama, berkata, kita harus hidup untuk Kristus menit demi menit, jam demi jam, dan hari demi hari. Maka Kristus akan tinggal di dalam kita. Dan saat kita berkumpul bersama, kasih-Nya akan ada di dalam hati kita, mengalir seperti mata air di padang gurun, menyegarkan semua, dan membuat mereka yang siap binasa bersemangat untuk minum air kehidupan. Bagaimana Kristus tinggal dalam kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya itulah air hidup, sebagaimana Yohanes 7 ayat 38-39 katakan. Dan kehadiran Roh Yesus ini kita perlukan setiap menit, setiap jam, dan setiap hari. Nah, apakah pentingnya Yesus tinggal dalam kita, yaitu dalam hati kita, melalui kehadiran Roh-Nya? Science of the Times, September 27, tahun 1899, paragraf 9, menyatakan, Kristus dibentuk di dalam, dan oleh Roh-Nya Dia memenuhi janji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Dan dengan menerima Roh Kristus, itulah wujud Kristus terbentuk di dalam diri kita. Lalu, apakah pentingnya Kristus terbentuk dalam diri kita? Kita baca dalam Fundamentals of Christian Education, halaman 279, paragraf pertama, yang berkata, untuk masuk sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan, dan membawa sorga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa untuk kita dapat masuk sorga, maka Kristus harus terbentuk di dalam kita, dan bila Kristus dibentuk di dalam hidup kita, maka karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, dan itulah yang melayakkan kita mewarisi kerajaan sorga. Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 27, yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Yang tepat adalah terjemahan bahasa Inggris versi King James. Dikatakan, Christ in you, the hope of glory. Yang artinya, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Artinya, Kristus di dalam kita, itulah kehidupan kekal. Ayat inilah yang digunakan oleh Nyonya White dalam menyatakan Kristus dibentuk di dalam yang adalah pengharapan kemuliaan. Kristus terbentuk di dalam hidup kita karena Kristus hadir dalam hati kita. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah pengertian kenosis yang benar. Yesus terlebih dahulu mengosongkan dirinya dengan meninggalkan segalanya agar olehnya kita dapat mengosongkan diri kita dan menerima segalanya. Inilah makna mengosongkan diri yang benar. Yesus mengosongkan dirinya bukan sekedar mengosongkan, tetapi hal itu merupakan bagian dari rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anaknya, agar oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Yesus tinggalkan semuanya agar kita dapat menerima segalanya. Dan untuk dapat menerima semuanya ini, kita perlu kenosis. Kita perlu mengosongkan diri dan untuk itu kita perlu Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengerjakan pengosongan diri kita di dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Dan oleh kehadiran Roh Kristus, setiap menit, setiap jam, setiap hari, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Hidup Yesus menggantikan hidup kita, dan itulah kehidupan yang kekal. Karenanya Roh Nubuat menutup dalam Temperance halaman 135 paragraf 4, yang berkata, Kristus di dalam hati, Kristus di dalam hidup, inilah keselamatan kita. Inilah kebenaran kenosis yang sejati. Diri kita mati, Yesus yang hidup dalam diri kita. Dan sebagaimana waktu semakin singkat, kenosis harus menjadi bagian kita di dalam Yesus, agar saat Dia datang kedua kali nanti, kita dapat bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran kebenaran firman-Mu yang menguatkan. Kami perlu mengosongkan diri kami, sebagaimana Yesus mengosongkan dirinya, dan untuk itu kami perlu Yesus. Kami perlu tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dialah yang mengerjakan pengosongan hati ini dan kemudian Dia mengisi dengan kebenarannya, yaitu Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Jadikan kami baru agar kami siap untuk menyambut kedatangan Anak-Mu yang tidak lama lagi. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam satu nama, nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.